Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana Bapak perasaannya hari ini? Alhamdulillah ya, senang ada sedihnya juga lah. Oke. Waktu perjalanan ke sini ada kendala nggak? Apa gimana? Tidak ada kendala sih. Alhamdulillah baik-baik aja dalam perjalanan tadi. Baik-baik aja ya, alhamdulillah. Oke, kamu katanya hari ini lesu, sudah makan belum? Udah sih, udah. Sudah Tadi ya? makan di jalan habis itu kesini. Tadi makan jalan yang bagus lah ya. Iya. Gitu. Biar enak aja kan nanti kita konselingnya Yes. gitu. Biar fresh aja gitu kan, nggak ngantuk gitu. Iya. Nanti tapi kayaknya masih ngantuk sih. Nanti Ibu beliin ekstra aja lah ya. Boleh. Boleh lah ya, boleh lah. Oke. Kopi lah, kopi. Mau kopi? Iya, kopi aja. Request ya? Ya request. Bagus sih, gak apa-apa. Iya. Ibu senang sih kalau kamu tuh mau kasih tahu apa yang kamu inginkan. Iya. Kamu mau konseling sama ibu nggak merasa terpaksa kan? Enggak. Karena kan saya datang sini ya memang karena kemauan saya juga sih. Karena udah buat janji dari kemarin ya. Iya sih. Sekarang baru ada waktunya. Ibu tuh pengen gitu kayak kamu tuh datang buat konseling ibu tuh emang karena bukan karena mengikuti jadwal atau janji sih, kayak tapi karena emang sukarela gitu. Emang tidak berat hati. Enggak bro. Emang kayak kamu tuh siap dikonseling sama ibu dengan pengen terbuka gitu. Iya. Pengen mau cerita aja gitu. Senang aja sih ibu sudah janji juga kan nggak bakal umbar-umbar privasi kamu. Ibu tahu sih kalau soal itu. Iya. Jadi apapun yang kamu cerita jangan mikir yang macam-macam, itu tetap sama ibu aja yang tahu. Iya. Kamu percaya kan sama ibu? Apa? Percaya ya sama ibu? Percaya. Oke. Sebenarnya sih kalau ibu boleh tahu apa sih keluhan hidup kamu? Apa ya? Bah. Ada masalah aja sih, kayak saya tuh kayak apa, ada problema tentang kehidupan ya, bisa dibilang tentang obat-obatan gitu sih. Tentang obat-obatannya. Yes. Oke. Ada lagi Iya. keluhan apa sih yang kamu rasa akhir-akhir ini kayak mengganggu kamu itu, sampai kayak mengganggu aktivitas, tidak jadi produktif gitu? Karena saya kayak apa, dulu tuh sering kayak apa namanya, kuat narkotika juga dulu. Narkotika ya. Oke. Obat-obatan semua minum juga. Oke, jadi kalau ibu bisa simpulkan dulu, masalah kamu ini berarti soal narkotika ya. Iya. Sebenarnya tujuan ibu ini berusaha untuk bisa mengatasi masalah kamu sih. Iya. Dan bagaimana kedepannya itu kamu tetap bisa produktif gitu. Gitu. Oke. Obat-obatan. Apa sih obat-obatan yang kamu pakai? Gini ya, dulu Dari kapan dulu? Mulanya. Awal mulanya tuh sebenarnya diajak teman juga sih. Terus diajak teman, terus sebenarnya tuh pernah nolak, cuman kan karena temen, tahu kan temen kayak sering manggil Epic yang ini kan, coba yang ini orang kayak maksa kan, malah ya udah, jadi karena mereka juga, aku sering ngumpul sama mereka, jadi ya coba tapi kayak aku pikir tuh mungkin aku nyoba aja gitu nah. Tapi nggak bisa, ternyata seterusnya aku ikut mereka juga gitu nah. Aku kira aku bisa berhenti, ternyata nggak bisa. sebelumnya sih kamu sadar nggak sih apa yang bakal kamu rasain sehabis kamu merasakan dampaknya gitu, sebelum kamu melakukan narkotika? Pertama tuh Kamu sadar nggak? belum ada sadar sih kalau misalnya Sadar. karena di awal tuh memang kayak bawa happy aja sih, BP. bawa happy aja pas ngelakuin itu. Pas selesai akhir juga sama, nggak ada ini. Tapi ada kerugiannya tuh besar juga sih terhadap. Ya sih, Gitu. kerugian tuh. Mahal ya? Mahal banget. Mahal gitu. Mahal banget. Ya sih, jadi kayak mengganggu banget. Maksudnya ibu begini, kamu pernah nggak sih kayak mungkin ya kita ke masa lampau ya, Iya. tentang masa kecil kamu ya, gitu. Kayak ada nggak sih kayak kamu ngerasa kayak hal-hal yang berbau tidak baik kayak narkotika itu, pernah nggak kamu diajari kalau itu emang sebenarnya dari awal tuh tidak baik gitu? Gini, kok saya dulu masih kecil tuh udah ditinggalin bapak sih. Udah tinggalin bapak. Udah ditinggalin. Karena dari SD ya saya kan kayak butuh juga seorang ayah kan, yang buat bisa ngajarin anaknya juga gitu, lebih baik ke depannya. Tapi ya karena memang ayah saya nggak ada di sini gitu, dari saya kecil sampai sekarang ya, jadi saya kayak ngelakuin bebas aja, jadi nggak ada yang larang. Ibu saya yang larang juga percuma, saya bakalan langgar aja sih.
apa yang di baik sama jahatnya. Karena dari kecil tuh pengen sosok ayah aja sebenarnya. Kayak untuk bisa diajari yang mana bagus sama yang mana enggak sama soal. Emang waktu ditinggal sama ayah tuh saat kamu umur berapa? Ketika saya masih kelas 1 SD sih. Kelas 1 SD tinggal ayah. Iya. Terakhir ketemu ayah? Udah sempat itu kelas 4 SD tapi udah sementara aja sih. Dari pas ke 4 SD. Habis dari 4 SD itu terusnya dia udah enggak pulang lagi. Kamu masih kontakan gak sih sama ayah kamu? Kalau kakak-kakak saya kontekan juga sebenarnya. Tapi kalau saya enggak mau. Kenapa? Bukannya kamu ini ya, sebenarnya emang sangat pengen punya sosok ayah. Kenapa kamu malah merasa kamu tidak membutuhkan kabar ayah kamu? Dulu mungkin masih kecil bisa dibilang pengen sosok ayah, tapi ketika udah besar tuh kayak ngerasain biarlah dia gitu, bodo amat sih, kayak nggak peduli dia aja, kayak nggak peduli sama anak-anaknya di sini gitu. Okay. Jadi ngapain sih aku harus peduli sama dia juga gitu, walaupun seorang ayahku juga gitu. Kalau dia memang ngerti dia aku, dia pasti bakalan datang lagi, tapi ya sampai sekarang udah datang. Oh, iya. Cuma. Terus gimana ibu kamu? Bagaimana sih perlakuan ibu kamu dulu semenjak ayah kamu udah nggak sama kalian lagi? Ya biasa, Gimana? kuat marah-marah, ngebentak anaknya, ya pokoknya parah. Itu yang bikin saya kayak udah malas di rumah. Apa kalau bisa ibu lihat ya atau ibu gambarkan, apa sebenarnya ibu kamu ini pengen menggantikan sosok ayah gitu loh. Jadi makanya ibu kamu kayak ibu kamu tuh keras sama kamu gitu. Mungkin bisa dibilang mungkin dia mau kayak Pengen untuk jadi seseorang ibu dan seorang ayah juga. Iya sih. Makanya kayak kita kan sebagai anak itu kan kayak harus mengerti juga kan Iya. gitu. Kenapa orang tua kita begini, kenapa orang kita keras gitu. Iya. Kayak sebenarnya kita harus berusaha untuk memikirkan hal yang positif gitu loh. Karena buat ketenangan kamu juga kan. Iya, Buat iya. kamu gitu. Kayak kalau misalkan kamu mikir yang lain-lain kan takutnya itu jadi kayak beban batin gitu loh. Kayak kamu tuh ngerasa selalu kayak dimarah-marah gitu, terus jatuhnya kamu kayak kamu dimarah alasannya kamu kayak maaf ya kayak tidak berguna gitu kan. Mungkin sebenarnya tuh bukan marah sih maksudnya, mungkin emang kayak pengen menggantikan sosok ayah gitu ya, bisa menuntun kamu juga kan. Ya, Menurut bisa aku. dibilang mungkin sih. Tapi kan ya tahu kan masa kecil tuh ya kita sebagai anak juga pikirannya masih labil juga kan. Iya sih. Jadi ya ketika dimarah ya udah, ternyata orang tua aku udah sayang sama aku. Yang aku mikirnya kayak gitu dulu. Iya sih pasti. Karena masih labil banget kan. Jadi kayak aku lebih senang di luar bareng-bareng temanku daripada kayak aku di rumah gitu. Karena malas sih kayak kena apa-apa kena marah, mending aku bebas sendiri sih. Mending aku di luar aja gitu. Iya sih. Tinggal di rumah teman juga bisa, tinggal di kosnya teman juga bisa. Maksudnya gini, ibu tuh pengen apa yang jadi masalah kamu tuh tidak bikin kamu mempengaruhi itu bagaimana kamu di masa depan gitu. Kayak yang kayak narkotika gitu kan. Iya. Itu kan gimana ya? Mempengaruhi kamu banget ya. Iya. Maksudnya gitu. Mungkin kalau misalkan faktor masa kecil yang kurang gimana ya? Diarahin yang benar gitu kan. Jadi Kurang kasih sayang juga sebenarnya. iya, dari kita tuh yang di masa sekarang tuh kayak mikir sudahlah gak ada yang peduli juga. Yes. aku gitu. Kadang mungkin pengen ini sih, ibu pengen belajar kayak gimana posisi kamu gitu kan. Gitu sih. Narkotika yang kayak gimana tuh jenis-jenisnya ibu pengen tahu. Ada banyak sih yang kayak Yang kamu jadi kebiasaan kamu gitu. Yang bikin kamu melekat banget sama barang ini. sempat coba bisa dibilang kokain. Kokain. Iya. Oke. Itu yang kayak dihirup pakai hidungnya. Cuma pakai hidung gitu. Iya, yang kayak dia kayak serbuk tuh langsung dihisap pakai hidung gitu. Itu saya rasa yang kayak nge-fly langsung tiba-tiba langsung di otak aja gitu. Awal mula kamu mengenal barang ini tuh dari lingkungan kamu pastinya kan? Yes, dari Lingkungan kecil kamu. ya, lingkungan juga. Di saat itu teman kamu yang memberikan itu benda itu ke kamu. Iya. Untuk ngecobain. Di saat itu yang waktu first time ya. Yes. Kamu gimana reaksinya waktu dikasih barang gitu? Kayak apa ya? Langsung kayak Menolak apa gimana? pertama sempat nolak. Tapi kayak dipaksa aja sama teman gitu nah. Karena juga kayak temen yang sering bantu juga mungkin udah enak aja kan, tapi tahu ini barang
tidak baik, tapi kayak mungkin buat senang temen juga, jadi ya saya ngelakuin itu sih, demi teman juga sih. Karena teman saya anggap tuh kayak keluarga saya sendiri, daripada kayak di keluarga saya sendiri, kayak bukan keluarga. Ya, nggak apa-apa kamu memperlakukan teman kamu semacam saudara. Emang dia yang bantuin kamu dari kamu kesusahan atau kekurangan apapun gitu. Cuman mungkin kamu bisa gitu kayak memberikan, kasih tahu gitu, emang saya itu sebenarnya nggak bisa yang begini gitu dari awal ya. Kalau misalkan kamu juga, kamu sekarang ibu tanya, kamu tuh pengen gak sih mencoba berhenti dari barang-barang itu? Udah sempat berhenti dulu, tapi kayak kenapa kayak ini barang tuh kayak masih makanya ngelekat aja gitu nah, step kayak pengen tagihan ya, jadi kayak ada rasa-rasa ingin mencoba terus, ingin mencoba terus. Apalagi kayak sering di calling juga sama teman, mau ndak barang ini, terus mereka datang ke rumah atau datang. Jadi jadi di saat kamu mencoba barang ini, pada saat kamu ditawarkan, bukan pada saat momen-momen tertentu gitu. Ditawarkan teman juga sih. Karena kan itu barang tuh mahal banget juga. Mahal juga ya. Terus kayak temen tuh kayak ngasih aja gratis gitu. Siapa dong kayak dikasih gratis tuh nggak mau. Apalagi sudah ngelakuin itu juga pernah kan. Iya sih. Jadi kayak waduh mumpung gratis ya udah gitu. Tapi ibu pengen kamu tidak menilai itu menjadi positif gitu. Ibu nggak pengen kamu menilai itu menjadi suatu positif gitu. Ibu pengen kamu menilai itu menjadi hal yang buruk buat kamu gitu. Karena ini kayak bisa mempengaruhi kinerja kamu ke depannya gitu kan. Bagaimana kamu bertanggung jawab di sosial kamu, pekerjaan kamu nantinya atau ke depannya, atau mungkin kamu bisa membina keluarga kan. Pasti pengen bahagia gitu. Pengen banget semuanya. Pasti kayak sebelum bangun keluarga kan mulai memperproses diri sendiri dulu kan. Memperbaiki diri sendiri dulu gitu. Itu sih yang ibu bisa kasih motivasi. Nanti kayak ke depannya tuh ibu tuh pengen kamu tidak memikirkan itu menjadi hal yang negatif gitu, yang kayak gitu-gitu gitu. Setelah kamu, masih ada nggak sih lagi yang kamu mau ngomong ke ibu? Ya itu kayak masih ada nggak? Susah banget sih ngelepas barang kayak gitu. Tapi niat ada ya? Mungkin niat untuk berhenti ada sih, cuman nggak tau kayak actionnya gitu. Iya. Itu makanya ibu pengen kamu, atau kamu kasih tahu deh ke teman kamu dengan cara yang baik-baik gitu. Maaf ya guys gitu, atau apalah kan. Pasti teman kamu kalau ngerti kamu pasti mengerti juga lah. Ya tapi ya kayak gimana ya maksudnya, temen juga kalau misalkan aku kayak ngenolak atau apa gitu, sifat mereka tuh beda juga gitu. Nah tiba-tiba kayak ngejauhin juga gitu. Nah, apalagi kayak aku sudah anggap mereka tuh kayak keluarga aku sendiri, kayak nggak mau jauh dari mereka juga gitu. Ya paham sih, kayak nggak enakan gitu ya, cuman ada soalnya orangnya aku gitu nggak enakan. Iya ibu kayak gitu tahu banget ya. Tapi terlepas dari situ, ada gak sih momen dimana kamu tuh kayak merasa bebas gitu, kayak merasa kamu tuh gak punya masalah? Ya pas ngelakuin itu kamu berarti emang kamu mencari ketenangan tuh dari situ ya? Iya, yang bikin kayak misalkan ada kayak beban atau masalah yang berat tuh biasanya saya larinya ke situ. Karena itu yang bikin saya nyaman banget gitu. Apa sih kamu hobinya apa sih? Hobi saya main game sebenarnya. Hobi kamu main game? Iya. Oke. Hobi soal apa, kayak aktivitas luar atau? Aktivitas palingan main bola sama main bulu tangkis lah. Tangkis. Ada nggak sih kayak pengen kamu punya impian nggak sih, cita-cita? Ada sih. Kayak apa tuh? Sudah lama sih, dari SD sih. Jadi arsitek. Berarti kamu nih sebenarnya suka menggambar. Iya, bisa bilang suka menggambar juga. Ibu tuh pengen ya, kamu menggantikan hal yang negatif itu seperti narkoba itu, menggantikan mencari kegiatan positif gitu loh, mencari kesenangan gitu loh, dengan cari hobi kamu gitu kan, seperti kamu bilang tadi main bola, gitu kan, main game. Itu sudah saya lakuin sih sebenarnya. Di saat ibu pengen tuh saat kamu lagi merasa ini terlepas dari ajakan teman kamu ya. Pas kamu merasa ini kayak apa, down banget gitu, ibu pengen kamu cari hiburan lain gitu loh, kesenangan tersendiri buat kamu gitu. Ya udah saya melampiaskannya gitu. Jangan kayak betul-betul melampiaskan narkotika gitu, itu tidak baik maksudnya ini buat diri kamu sendiri gitu kan, buat ke depan. Iya. Sempat juga kayak ketika saya ada masalah berat atau apa tuh, sempat untuk tidak lari di situ lagi di sabu-sabu itu, tapi
sempet kayak langsung kayak untuk menyendiri lagi di pokoknya menyendiri untuk kayak bicara sama diri sendiri, daripada kau ngelakuin yang hal nggak benar ketika ada masalah besar, mending kau bicara sama diri sendiri. Yes, Harus menyendiri sih. Itu yang saya ngelakuin untuk sekarang itu sih. kalau gue bisa tangkap cerita kamu, sebenarnya kamu tuh sadar banget kegiatan yang kamu lakuin tuh emang buruk gitu buat kamu. Buruk, ya. Dan kamu sadar tetap melakukan itu gitu. Makanya kayak pengen ini cuman gimana ya, masalah gimana ya, nggak bisa dientengin sih emang masalah kan. Pasti berat, kayak mana tiap orang tuh menanggapi masalah yang pasti beda-beda kan. Cuman ibu tuh pengen gitu kayak gantilah cara solusinya gitu untuk memecahkan masalah kamu biar kamu tidak ketergantungan gitu. Ini kan masalahnya kamu ketergantungan kan, pengen terus, carilah hal-hal lain gitu, hal yang membuat senang kayak gitu. Atau sebenarnya lebih baik kamu fokus sama diri kamu sendiri, kayak fokus cita-cita kan, kayak kamu mempertajam skill, melakukan hal-hal yang baik buat kamu, positif, dengan pastinya harus dengan lingkungan yang baik juga sih. Kalau misalkan lingkunganmu masih yang seperti ini, walaupun kamu yang menganggap saudara begini, cuman nggak apa-apa masih bersaudara, cuman kamu harus tahu apa yang kamu butuhkan buat diri kamu sendiri gitu, kayak harus positif, soalnya lingkungan yang positif tuh mempengaruhi kita juga sih. Iya juga sih, itu kayak saya sempat bukan ini nah, mungkin untuk sekarang kayak untuk lebih bukan cari teman sih, kayak cari lingkungan baru yang untuk bisa bikin aku ke positif lagi gitu. Sebenarnya nggak ada hal yang mustahil. Pertama, yang dari kamu harus mencoba dulu, membatasi dulu dengan lingkungan kamu yang tidak baik ini gitu, membatasi, jangan tiba-tiba menghilang aja, membatasi aja. Di saat itu juga kamu mulailah kayak ibu pengen tuh kamu tuh tidak melihat sesuatu tuh menjadi hal yang pesimis gitu, paham nggak? Ibu tuh pengen kamu tuh positif tuh dalam artian kamu tuh di lingkungan kamu sama orang-orang baru kamu tetap ramah, tetap sopan, tetap baik gitu kan, karena di saat-saat kita baik sama orang, kita tuh nggak tahu tiba-tiba ada atau orang yang muncul membantu kita, yang mana itu bisa jadi lingkungan baru kamu, circle baru kamu gitu. Memperluas jangkauan lah gitu, agar sebenarnya kita tuh kadang galau tuh, kita mikir kita tuh terjebak. Kalau sebenarnya kita tuh galau tuh karena kita tuh terjebak. Jadi tuh ibu pengen tuh kayak kamu tuh bisa nge-explore gitu, bisa kemana-mana gitu. Dari kayak skill kamu, kayak kamu kan suka olahraga, kayak usahakanlah mulai beraktivitas di luar ruangan gitu. Itu kan sehat juga kan buat badan kamu juga. Pasti ketemu orang banyak kan. Banyak itu yang kayak ya untuk sekarang itu yang saya ngelakuin sih, supaya nggak lari ke situ lagi sebenarnya. Jika suatu keajaiban yang terjadi ya, dan masalah kamu bisa terpecahkan dalam waktu semalam, bagaimana sih kamu menyelesaikan masalah kamu? Ya biasa saya kayak, jika kamu misalnya suatu keajaiban ya, tiba-tiba masalahmu udah selesai aja, tiba-tiba kayak kok ini tiba-tiba nggak kecanduan lagi soal barang ini gitu. Apa sih yang kamu lakukan? Ya biasa kayak ngambil hal-hal positif sih. Ya kan, ambil hal positif ya. Biasanya kalau misalkan memang kayak untuk semalam ya palingan kalau nggak baca buku atau apa ngelakuinnya, yang nggak bosan lah gitu. Yang bisa masalahmu ini kayak terpecahkan dalam sehari gitu. Jadi kamu jawabnya mencari buku, mencari apalah yang membuat pikiran tetap jernih ya. Untuk yang bisa datang hal positifnya lah semua. Betul banget sih. Gimana sih perasaan kamu habis cerita hal yang sangat berat ini? Lega aja sih, sudah kayak ada yang kayak bisa dengerin juga yang selama ini kayak saya simpan sendiri gitu. Jadi kayak senang aja udah sekarang. Kayak apa yang dulu saya nggak bisa ceritain ke siapa-siapa ya, sekarang saya bisa menceritain ini juga semua, dimana kayak masalah saya dari kecil tuh sampai besar, sampai ngelakuin hal yang nggak benar, hal bodoh yang aku ngelakuin itu sebenarnya bisa dibilang ya fatal banget sih. Ibu sangat yakin kamu mau berubah. Karena kamu sadar apa yang kamu lakukan itu tidak baik. Kamu sadar banget. Dan ibu sadar juga kamu tuh pengen berubah. Ibu sangat percaya ke depan kamu tuh bisa melakukan perubahan pada diri kamu sendiri gitu. Ibu kayaknya harus deh kamu berubah gitu. Dan ibu juga sangat menghargai orang yang mau terbuka gitu, membahas soal masalah-masalah yang berat, karena nggak semua orang sih bisa mau terbuka ini, membahas ceritanya gitu. Karena juga kayak nyaman aja bicara sama ibu kalau ketika menyampaikan yang curah hatiku lah, yang kayak mau ceritain semuanya gitu.
Oke. daripada saya nyimpan sendiri terus bicara sama diri sendiri semalam. Iya, itu kita sudah atur jadwal juga kan, nanti kalau ada jadwalnya, nanti kalau misalkan ada apa-apa konseling aja sama ibu Iya. gitu. Ibu usahakan bisa bantu juga. Ibu tentang percintaan ada juga ya? Oh percintaan Oke. apa, bahas lah. Ibu tuh tahu lah apa yang Nantilah, iya. nanti Nanti kalau lah. galau-galau kan, Yes, nanti makanya. waktu ke depan lah ya. Iya. Soalnya ya itulah, mungkin ada saya lagi dekati juga. Oh iya, nanti ibu kasih tahu ya wanita-wanita yang Iya, cocok-cocok iya. gitu. Buat anu juga Mungkin kayak cocok juga, nanti kita bahas zodiak cocok-cocok. insya Allah. Buat ini juga sih, buat semangat hidup juga sih. Iya, biar ada yang positif juga kan, Iya, semangat gitu. Biasanya tuh benar. faktor utama kita tuh kekasih, Yes, betul. ya kan. Support lah, bisa dibilang Support system lah, Ya, support system. kita juga gitu. Ibu pasti pengen tahu sih perasaan kamu habis konseling sama ibu. Kalau bisa diskalain 1 sampai 10 berapa? Menurutku 9. 9. Oh, ibu senang banget sih. Oh, enggak dipaksa senang. Enggak, itu beneran. Oh, beneran. Beneran. Aku kira dipaksa loh. Iya, iya, iya. iya, iya. Makasih ya, nanti kalau ada apa lagi. Iya, istri saya nunggu di rumah dia Oh, sebenarnya. sudah pergi. Iya. Oh, ada istri juga. Tapi mau selingkuh sih, mau coba. Jangan dong, jangan selingkuh dong. Itu Enggak, canda. pembahasannya nanti keluarga ini perceraian gitu ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Istri saya. Oke, dari ibu tadi sambil tulis note ya. Yes. Ini note buat kamu. Ibu pengen di saat kamu lagi terpuruknya ya. Ibu pengen kamu baca ini gitu. Simpan aja dulu. Jangan dibaca sekarang lah. Di saat kamu lagi gitu aja. Enggak kosong. Enggak, itu enggak kosong. Oh, di luarnya aja yang kosong. Itu upload. Oh, iya. Ya. Makasih ya, Bu ya. Makasih ya. Saya luar dulu ya, Bu ya. Iya, oke, hati-hati.